warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aprinisa Angelita, dengan nomor BP 191054/2010, kelas E2. Saya merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2, Payakumbuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai Human Capital Migration dengan judul presentasi Membangun dan Mentransfer SDM Melalui Migrasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kependudukan yang diampu oleh Ibu Ratih Ramadhani, SE MSE. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai migrasi internasional. Migrasi internasional adalah pengalaman transformatif bagi kaum muda. Para migran muda belajar bahasa dan budaya negara tuan rumah mereka. Siswa dan pekerja memperoleh kualifikasi yang baru. Mereka juga mengumpulkan keterampilan dan kompetensi berharga lainnya, seperti mempelajari keterampilan baru dan kemampuan untuk menghadapi sebuah tantangan. Banyak anak muda harus belajar bagaimana mengatur tentang pekerjaan atau studi akomodasi mereka dan mengatur pekerjaan atau studi mereka di luar negeri. Keterampilan dan kompetensi baru yang diperoleh melalui migrasi cenderung meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini ada keterampilan dan kompetensi yang diperoleh melalui migrasi internasional. Di antaranya adalah yang pertama, kepercayaan diri. Yang kedua, belajar beradaptasi dengan budaya baru. Ini merupakan suatu hal yang lazim karena kita seorang yang bermigrasi, tentu saja kita akan dihadapkan dengan budaya-budaya baru. Tentunya kita harus segera menyesuaikan diri agar kita tidak merasa canggung, kita tidak merasa terasingkan, apalagi ini migrasinya secara internasional. Yang ketiga, yaitu tentang kemampuan untuk menghadapi tantangan baru. Nah, ini merupakan sesuatu yang menguji kita, karena kita dihadapi dengan tantangan. Kita bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan berbagai macam kebudayaan tentunya. Dan selanjutnya belajar bahasa asing. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat wajib karena kita bermigrasi, apalagi migrasinya juga internasional kan. Jadi mempelajari suatu bahasa asing itu merupakan suatu kewajiban, apalagi bahasa internasional seperti bahasa Inggris, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang di berbagai penjuru dunia. Nah, bahasa Inggris merupakan bahasa pemersatu kita sebagai bahasa internasional. Yang kelima, memperoleh kualifikasi formal dan mempelajari keterampilan baru dan skill-skill baru. Jadi inti dari penelitian ini yang diangkat dari jurnal ini itu adalah bagaimana keterampilan dan kompetensi dikaitkan dengan jenis pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Jadi temuan utama dari penelitian dalam jurnal ini adalah perolehan transfer pengetahuan yang berbeda antara kelompok gender antara wanita dan pria.
Misalnya, wanita tampaknya lebih diuntungkan dari pengetahuan yang terkandung daripada pria. Selanjutnya, literatur tentang pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mengakui dua jenis pengetahuan yang berbeda. Nah, tadi sudah disinggung sedikit kan. Yang pertama yaitu explicit knowledge. Explicit knowledge ini merupakan pengetahuan yang mengacu kepada pengetahuan yang mudah diungkapkan dalam merumuskan sesuatu di dalam bentuk pidato, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar. Dan yang kedua yaitu tacit knowledge. Tacit knowledge ini disebut juga dengan pengetahuan diam-diam. Pengetahuan ini terdapat di dalam diri seseorang, yang mana kita itu tidak bisa hanya dari melihat sekilas saja. Misalnya kita bisa mendeskripsikan sebuah sepeda, tetapi kita tidak bisa mengoperasikan sepeda hanya melalui kata-kata. Kita harus melakukannya secara langsung, yaitu learning by doing. Nah, contoh lainnya juga yaitu kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial ini termasuk dalam memahami norma sosial budaya, kompetensi pribadi, seperti kefasihan kita di dalam berbicara bahasa asing, dan kepercayaan diri. Berikutnya, perbedaan utama antara pengetahuan eksplisit dan tacit. Explicit knowledge didasarkan kepada pengetahuan tentang fakta. Artinya di sini kita mudah untuk menyusun dan mentransfer antara lintas orang, lintas budaya, lintas jarak. Yang kedua, pengetahuan tacit atau tacit knowledge. Tacit knowledge sulit untuk dikodifikasi dan ditransfer. Artinya di sini adalah tacit knowledge hanya diperoleh melalui pengalaman pribadi seseorang. Contohnya adalah mengamati dan meniru orang lain. Nah, kita itu tidak bisa hanya dideskripsikan seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetapi kita harus melakukannya secara langsung. Selanjutnya, tahap peralihan antara explicit knowledge dan tacit knowledge itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan yang tertanam atau nawat. Pengetahuan yang tertanam ini seringkali melibatkan keterampilan dan kualifikasi formal seperti kursus, sertifikat, diploma, sarjana. Pengetahuan yang tertanam ini melibatkan pengetahuan eksplisit yang dipelajari oleh individu, tetapi juga kemampuan untuk menggambarkan kerangka konseptual dari fakta yang telah dipelajari melalui pembelajaran formal atau dari tacit knowledge. Yang kedua, pengetahuan yang dibudidayakan atau doing what where. Artinya adalah pengetahuan ini melibatkan pembelajaran dan pemahaman tentang norma-norma sosial dan budaya. Norma-norma ini dapat merujuk pada budaya dan etnis asing, tetapi juga pada peraturan yang ditetapkan oleh sekelompok organisasi dan kelompok sosial. Yang ketiga, pengetahuan yang tertanam atau know-why. Artinya di sini adalah pengetahuan ini mewakili pemahaman informasi konstekstual. Seorang individu mempelajari prosedur dan rutinitas yang mengatur organisasi dan masyarakat. Ya, yang terakhir tahap keempat yaitu pengetahuan yang terkandung atau know-how. Artinya adalah pengetahuan ini didapat karena dipelajari oleh seseorang hanya melalui pengalaman pribadinya. Nah, ini merupakan menuju tahap tacit knowledge, yaitu disimpan baik di dalam tubuh dan pikiran. Pengetahuan ini berkaitan erat dengan kemampuan seseorang
kompetensi pribadi di dalam menghadapi tugas, menghadapi tantangan, dan menghadapi masalah. Jadi didapat kesimpulan perbedaan antara explicit knowledge dan tacit knowledge adalah sebagai berikut. Explicit knowledge dapat dengan mudah didekati dengan pendidikan formal. Pendidikan formal contohnya adalah kursus, sertifikat, diploma, sarjana. Sementara tacit knowledge itu hanya dapat ditransfer melalui pengalaman pribadi seseorang dan melalui pembelajaran informal. Artinya adalah pengalaman pribadi itu hanya pengalaman itu ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak bisa melakukannya kalau tidak dilakukan sendiri, yaitu learning by doing tadi. Seperti misalnya kita tahu definisi atau deskripsi sepeda motor, tetapi kita tidak bisa mengendarainya hanya dengan melalui deskripsi itu. Kita harus mencobanya secara langsung, yaitu learning by doing. Nah, ini ada dampak pengalaman dari migrasi. Dampak dari pengalaman migrasi ini yaitu diantaranya telah terangkum ke dalam 3 poin. Yang pertama yaitu lebih menguntungkan pihak perempuan daripada pihak laki-laki. Artinya adalah pengalaman migrasi ini lebih menguntungkan pada kehidupan perempuan daripada laki-laki, karena para perempuan ini para perempuan yang telah bermigrasi, yang telah kembali ke negara asal, menganggap pengalaman mereka di luar negeri itu lebih penting daripada para imigran laki-laki yang telah kembali, dan juga daripada para imigran yang masih ada saat ini. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang paling menonjol itu adalah kemampuan di dalam atau yang berhubungan dengan adaptasi mengenai bahasa asing, yaitu mempelajari bahasa asing. Jadi belajar untuk beradaptasi itu dengan budaya baru, wanita lebih memiliki kemahiran daripada laki-laki. Nah, yang kedua yaitu para migran dan pengungsi yang kembali dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih memiliki keuntungan daripada para imigran yang kembali dengan pendidikan yang menengah. Begitu juga sebaliknya, para imigran yang berpendidikan menengah merasa ia mendapatkan keuntungan yang lebih rendah daripada para imigran yang kembali dengan pendidikan yang lebih tinggi. Namun, para imigran yang saat ini dengan pendidikan dasar mendapatkan manfaat yang signifikan dari belajar bahasa asing. Tidak seperti imigran yang dengan pendidikan yang lebih tinggi. Migran dengan pendidikan dasar mungkin memiliki pengetahuan bahasa asing yang terbatas sebelum mereka melakukan migrasi. Nah, yang ketiga, yaitu yang terakhir, struktur pendidikan para migran dapat menjelaskan beberapa perbedaan regional di dalam perolehan modal manusia. Artinya, di sini adalah seperti kita, para migran yang berasal dari timur, yang berasal dari Indonesia. Tentu saja, kemampuan bahasa asing kita tidak sehebat orang yang berada di belahan negara yang lain, misalnya dari belahan utara dan selatan. Mungkin ada juga yang sudah mahir berbahasa asing, khususnya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Tetapi mungkin masih ada yang memiliki keterbatasan di dalam berbahasa asing, dan di saat dia melakukan migrasi ke negara tuan rumah, dia baru mempelajari mengenai bahasa Inggris dan beradaptasi dengan budaya baru karena perbedaan bahasa tadi. Nah,
Sementara itu, negara-negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan, mereka tentunya sebelum melakukan migrasi, mereka sudah lebih dahulu memahami tentang bahasa asing ini karena mereka berada di lingkup negara Eropa misalnya. Tentunya mereka sudah lebih mahir menggunakan bahasa asing. Jadi para migran berpendidikan universitas dari utara dan selatan kemungkinan besar berbicara bahasa asing ya sebelum mereka melakukan migrasi. Jadi beberapa perbedaan regional di dalam perolehan modal manusia bagaimanapun harus diinformasikan atau diberitahukan oleh faktor lain selain pendidikan. Nah, jadi jenis kelamin merupakan faktor yang paling terpenting di dalam perolehan kompetensi. Wanita menganggap pengalaman mereka di luar negeri itu lebih menguntungkan daripada pria, yaitu lebih penting daripada pria. Pengaruh daerah asal tampaknya penting. Contohnya, jika kita berasal dari negara timur, daerah timur misalnya, kemampuan bahasa asing kita kurang. Sedangkan negara yang berada di daerah utara dan selatan, mereka yang berada di lingkup Eropa misalnya, tentu saja itu sudah makanan sehari-hari mereka karena bahasa mereka itu merupakan bahasa asing yang sekaligus merupakan bahasa internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.